Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan kasiran thayyiban mubaraka fi raditu billahi rabbal wa bil islami dina wa muhammadin wa rasulah. Perkenalkan, nama saya Nur Aini dengan NIM 09158 0423 118 dari jurusan Administrasi Publik kelas A semester 1. Di video ini saya akan menjelaskan 4 poin mengenai filsafat. Yang pertama itu ada pengertian dari filsafat, kemudian yang kedua tipe-tipe dari filsafat, kemudian yang ketiga tujuan filsafat, dan yang terakhir unsur-unsur filsafat. Mengenai filsafat, apakah pikiran manusia mampu mendefinisikan filsafat dengan benar? Terkadang banyak sekali pemahaman yang salah mengenai filsafat, bahkan terkadang membawa manusia menuju pemikiran yang bermacam-macam yang bahkan tak ada hubungannya sama sekali dengan filsafat. Menurut KBBI, filsafat dapat diartikan pengetahuan dan penyelidikan dengan akal budi mengenai hakikat segala yang ada, sebab, asal dan hukumnya, atau dapat diartikan juga filsafat adalah teori yang mendasari alam pikiran atau suatu kegiatan. Secara tidak langsung menegaskan bahwa filsafat adalah pemikiran mengenai awal mula sebuah ilmu pengetahuan. Selain dari itu juga filsafat diartikan sebagai alam pemikiran atau alam pemikiran manusia, atau jika disederhanakan, berfilsafat itu adalah berpikir. Secara bahasa berasal dari bahasa Arab falsafah, yang juga berasal dari bahasa Yunani filosofia, yang jika kita pisah kata philo berarti cinta dan kata sophia berarti kebijaksanaan atau hikmah. Filosofia berarti rasa cinta kepada kebijaksanaan atau suatu kebenaran, sehingga jika kita artikan seseorang yang belajar filsafat dapat menjadi orang yang arif, bijaksana, dan memiliki kemampuan berpikir untuk menyelesaikan permasalahan-permasalahan yang ada secara praktis. Kemudian tipe-tipe dari filsafat. Yang pertama, idealisme. Idealisme adalah aliran yang menganggap bahwa kenyataan atau realistis tersusun dari jiwa dan juga ide. Istilah idealisme berasal dari kata idea yang memiliki arti sesuatu yang hadir di dalam jiwa. Aliran tersebut menjadi sebuah awal yang sangat penting untuk perkembangan cara berpikir manusia. Kemudian yang kedua, rasionalisme. Aliran rasionalisme adalah suatu aliran yang mengedepankan akal sebagai satu-satunya sumber pengetahuan yang bisa dipercaya. Akal adalah suatu aset yang penting untuk dimiliki oleh manusia untuk memperoleh, menemukan, dan menguji suatu pengetahuan. Kemudian yang ketiga, aliran empirisme berfokus pada pengalaman yang dimiliki oleh seseorang sebagai sumber dari pengetahuan. Kata empirisme berasal dari bahasa Yunani yang artinya pengalaman inderawi atau pengalaman observasi melalui panca indera. Kemudian yang keempat adalah humanisme. Aliran humanisme dibagi menjadi dua arah. Yang pertama humanisme individu dan yang kedua humanisme sosial. Humanisme individu mengutamakan kemerdekaan berpikir, sedangkan humanisme sosial mengemukakan pendapat dan berbagai aktivitas kreatif. Kemudian yang kelima, kritisisme. Kritisisme merupakan gabungan dari dua pandangan, yaitu rasionalisme dan empirisme. Empirisme menghasilkan keputusan yang sifatnya sintesis dan tidak mutlak, sedangkan rasionalisme memberikan keputusan yang bersifat analitis. Berpikir merupakan proses penyusunan keputusan yang terdiri dari subjek dan predikat. Kemudian yang keenam, konstruktivisme. Aliran konstruktivisme adalah pandangan yang dikemukakan oleh Giambattista Vico pada tahun 1710, bahwa pengetahuan seseorang merupakan hasil konstruksi individu melalui interaksinya dengan objek, fenomena, dan pengalaman dan juga lingkungan.
Kemudian yang ketiga, tujuan filsafat. Tujuan khusus dari filsafat adalah menciptakan atau menjadikan manusia berilmu yang selalu giat memberi kenyataan kebenaran dari semua masalah pokok keilmuan. Kedudukan filsafat sebagai induk segala pengetahuan sangatlah penting sebagai menjadi landasan keilmuan. Kesimpulan dari materi yang saya jelaskan, dapat ditegaskan bahwa filsafat adalah ilmu membahas secara radikal apa yang tidak diselesaikan oleh ilmu pengetahuan biasa, yang merupakan hasil daya upaya manusia dengan akal budinya untuk memahami secara radikal, integritas, sistematis tentang hakikat Tuhan, alam semesta, dan manusia itu sendiri. Bahkan menurut para filosof juga, filsafat dapat digunakan untuk lebih mengenal siapa diri kita. Sekian penjelasan video dari saya, lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Billahi fisabilil haq fastabiqul khairat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.